Bapak, saudara-saudara yang terkasih, bentuk pemberian sakramen di zaman sesudah Rasul-Rasul bukan selalu sama penumpangan tangan dalam sakramen penguatan diganti dengan pengurapan oleh Kristus. Misalnya, tidak heran kalau gereja sebagai sakramen Krisma diberi tugas untuk menentukan bentuk sakramen yang bukan selalu sama. Jadi dalam gereja itu ada 7 sakramen. Ada yang disebut dengan sakramen inisiasi Kristen, yaitu 3 sakramen: sakramen pembaptisan, sakramen ekaristi, dan sakramen krisma. Ya. Sakramen baptis dan sakramen krisma itu hanya diterima sekali untuk selamanya. Materai kekal abadi selamanya. Mengapa sakramen krisma itu diberikan? Itulah ya, Yesus menghembusi para muridnya dengan Roh Kudus. Ya. Karena apa? Yesus itu tidak hanya membaptis kita dengan air, tetapi dengan darah. Ya, dengan air dan darah. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai puncak pertemuan nampak dengan Yesus Kristus di dalam gereja disebut 7 sakramen yang berasal daripada Yesus Kristus sendiri. Jadi sakramen-sakramen itu adalah Alkitabiah. Dasar biblisnya kuat. Biblis itu dasar kitab suci kuat. Ya. Dari sakramen permandian, sakramen ekaristi, sakramen krisma, sakramen pertobatan, sakramen pengurapan orang sakit, sakramen imamat, dan sakramen perkawinan. Ya. Makanya kakek saya walaupun dia Katoliknya itu hanya sudah dewasa, dia tahu sakramen perkawinan itu adalah kawin Tuhan. Siapa yang tidak kawin Tuhan itu berdosa berat. Adat lebih Tuhan marah, adat kurang hantu yang marah. Jadi kalau kita itu tidak memahami itu, kacaulah kita. Masa kakek saya tidak belajar teologi, tidak belajar filsafat, tidak belajar ilmu, tetapi dia ngerti kawin Tuhan? Kita tidak tahu. Kita masih kawin ayam, kawin tak beradat. Ya. Jadi kawin Tuhan, dia bilang sakramen perkawinan. Ya. Kawin adat itu sosial. Sosial namanya. Makanya kawin adat itu memanggil leluhur, memanggil orang kampung, memanggil kedua belah pihak, memanggil sanak famili kerabat ande tolan biang selala, pagi waris. Ya, kata kakek saya dulu itu, baru boleh menikah itu keturunan ke-8 sepupu. Ini sepupu sekali dembat, ancore. Itu namanya kawin tak beradat, makanya disangsi adat. Ya kan? Makanya harus dipahami. Oh gampang, orang Dayak tuh adatnya kurang. Weh, adatnya ini. Tidak. Adat itu dibuat itu berdasarkan kemampuan. Kalau dia keluarga berada, dibuat. Tetapi sekarang kawin adat itu membutuhkan ritual. Nah, ritualnya adalah menderetkan kepala. Nah, kepala apa tuh? Kepala penjaga kampung. Bukan kepala perempuan, kepala banci, kepala anak-anak. Tidak ada. Ya, kepala itu harus dirawat. Tetapi karena sudah beriman Katolik, di kampung itu tiba-tiba disambar petir tempat menaruh kepalanya. Ya selesai. Karena gereja Katolik Santo Antonius itu ada di gereja di kampung kakek saya, bapak saya. Lalu sekarang gimana nih? Aduh, banyak yang tak beradat. Kawin kena sanksi adat, bilang kawin adat. Salah! Dulu kawin adat itu pakai petune. Patune. Would you marry me? Tidak bisa gitu. Panggil dulu orang yang pandai bicara. Bicaranya dulu. Tanya. Oh, ngomong-ngomong ada anak gadis ya Pak? Ya, no. Kira-kira si Sanuh ini, orang ini mau ngelamar. Oh, tanya anaknya dulu. Mau enggak? Kalau enggak mau, sorry, anak saya tak mau. Jangan langsung datang. Kalau sekarang main hajar aja. Itu namanya tak beradat. Makanya dulu tuh kalau udah gelap-gelap itu ditangkap. Bukan untuk dikawinkan sebenarnya. Biar enggak susah ngurusnya. Tapi itu dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi saya mau menjelaskan ini bukan apa. Banyak di antara kita itu, adat istiadat itu kan di bawah hukum Tuhan. Tetapi adat istiadat itu, ya, ritual itu dihormati, dihargai untuk etika. Ya kan? Maka tadi saya katakan spiritual.
Ya, secara psikologi, spiritual. Masa kakek saya lebih tinggi spiritualnya daripada kita yang sekarang belajar teologi, belajar ilmu filsafat, nonton YouTube, ya, kawin Tuhan dia bilang. Makanya kalau kita tidak kawin Tuhan, berarti kita adalah orang yang tak beradat menurut ajaran adat Kristiani. Adat Kristiani disebut berzina, kata Yesus. Bahkan zinanya itu jelas tuh, kata Yesus. Jika seseorang menginginkan perempuan itu di dalam pikirannya saja, menginginkan itu kan pasti punya hasrat. Yang ditanya Pak Timotius ngacam itu kan saya ngerti. Kalau kita birahi maksudnya, maka ditulis Alkitab bukan birahi. Menginginkannya, kalau dengan pikiran itu saja, itu sudah berzina. Tapi sebenarnya berzina itu di atasnya. Jika seseorang ya tidak setia dengan Allah, dia sudah berzina sebenarnya. Sama seperti bangsa Israel. Makanya ada konotasi negatif kan, disebut bangsa pelacur. Karena bolak-balik, tidak setia dengan Allah, setia, melacur lagi, setia lagi, ya terus begitulah. Makanya akhirnya Yesus Kristus, ya, yang harus mendamaikan antara Allah dan bangsa Israel. Dan bukan hanya bangsa Israel, untuk semua umat manusia. Itu secara spiritual ya, bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Maka jika bapak-bapak masih ada mempunyai hubungan gelap, perselingkuhan, ya kan, dan kawin-kawin yang tak jelas, berarti bapak-bapak masih hidup dalam, ya, kegelapan. Itu yang dimaksud. Walaupun kayaknya cahaya. Dan bagaimana kuasa itu harus dilepaskan? Pertobatan. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Nah itu. Oh, enggak bisa Pak, harus bertanggung jawab. Ya resiko memang. Ya, makanya ada rahmat sakramen pembaptisan. Jadi begini. Ketika orang dibaptis itu, tidak ada lagi dosa asalnya lagi. Mau asal muasalnya dari, mohon maaf, misalnya perzinahan, asal muasalnya dari kawin tak jelas. Ya, orang yang lahir lalu dia dibaptis itu, dia menjadi ciptaan baru. Karena Allah tahu manusia itu banyak melakukan kedosaan. Ya. Terutama kedosaan-kedosaan yang berhubungan dengan hawa nafsunya, ya. Kita lihat apa yang dilakukan, ya kan, Laban kepada Yakub, ya kan, Laban menipu Yakub, ya, karena Yakub sudah meniduri Lea dan sudah kawin secara ritualnya, harus bertanggung jawab dengan Lea. Tetapi karena Laban yang menipu Yakub, dibuatlah aturan kampungnya, ya kan. Tidak baik kawin dengan adiknya sebelum kakaknya kawin, katanya. Hancur. Akhirnya gimana nih mau cari Rahel? Ya 7 tahun lagi kamu bekerja. 7 tahun baru kawin dengan Rahel. Tapi apa yang terjadi? Ya kan? Lea dan Rahel itu saling bercekak. Nah makanya, ya, sakramen perkawinan yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia itu sebagai suatu tanda rahmat ilahi.